Halo, selamat pagi. Kembali lagi berjumpa dengan Mr. Yandri dalam video pembelajaran hari ini. Khusus untuk kelas 6 hari ini, saya akan memberikan pembahasan soal-soal persiapan ujian akhir sekolah. Ya, seperti yang kalian ketahui, ujian akhir sekolah kita untuk kelas 6 SD Bambini akan dilakukan di awal bulan Mei. Jadi pada kesempatan ini, dalam video ini, saya ingin mengajak kalian untuk membahas 25 nomor soal-soal dalam video ini. Jadi Mr. Yandri, mohon agar kalian menonton video ini, ya, like dan memberikan subscribe terhadap video ini agar video ini membantu kalian dan semua orang yang menontonnya. Tapi sebelum memulai, mari kita awali pembelajaran kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan penyertaan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Bimbinglah sertailah kami semua dalam pembelajaran kami secara online pada kesempatan ini. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan bagi kami, kesetiaan bagi kami untuk menyaksikan pembelajaran kami pada hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, saya akan memulai membahas soal melalui satu persatu slide. Jadi harap diperhatikan sebaik mungkin. Oke? Nah, kita mulai dari nomor 1. Langsung saja. Dalam tradisi Gereja Katolik, masa puasa dimulai di hari. Nah, jadi dalam tradisi Gereja Katolik, masa puasa itu dimulai di hari apa? Kita sudah melewati masa puasa dan juga masa Pasca. Masa Prapaskah, sorry. Dan juga kita sementara melalui masa Pasca. Jawaban yang benar adalah A. Rabu Abu, B. Rabu Suci, C. Rabu Duka, D. Rabu Kasih. Semua di hari Rabu. Yang benar adalah A. Oke, jawabannya adalah A. Nah, sebelum lanjut, tolong kalian semua, ya, sebagai tugas bahwa kalian nonton video ini, saya ingin kalian mencatat jawaban, ya, dari setiap soal yang saya bahas. Misalkan nomor 1 jawabannya A. Rabu Abu. Tulis di green book kalian, tulis di buku tulis kalian, lalu kirim ke WA Mister. Sebagai bukti kalian menonton videonya Mister. Oke, jangan lupa. Lanjut nomor 2. Oke. Yesus berpuasa di padang gurun selama, nah ini konteksnya Yesus mau memulai karyanya di dunia ini. Maka dia mencoba untuk berpuasa, bukan mencoba, dia memilih untuk berpuasa. Jawabannya A. 40 tahun 40 malam. Wow. 40 bulan 40 minggu. Wow. 40 hari 40 malam. D. 40 malam 40 minggu. Jawaban yang benar C. Jadi Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Surga artinya. Nah, teman-teman, di sini ditanyakan soal surga. Nah, soal surga. Jadi kalau ditanya soal surga, ini berarti ditanya semacam suatu tempat. Jadi carilah yang berkaitan, yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang tempat. Nah, sini kita lihat optionnya. Yang pertama, kebahagiaan manusia dalam kesatuan dengan Tuhan selama-lamanya. Oke, ini masih kurang benar. B. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita yang abadi. Oke, ini boleh dibenarkan ini. C. Kondisi yang membuat kita sungguh gembira dan penuh dengan makanan enak. Oh, jelas ini no ya. Kemudian D. Tempat orang baik sesudah kematian jiwa yang memberikan kedamaian. Oke, jelas D. Jadi jawaban yang benar adalah B. Ya. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita yang abadi. Itu nomor 3. Nomor 4. Neraka. Nah, kalau tadi kita bicara soal surga, sekarang kita bicara soal neraka. Pertanyaan. Jadi sama ya, jadi berkaitan dengan neraka, surga, berarti itu ditanya soal tempat. Menggambarkan suatu tempat. Jadi cari aja di sini yang menggambarkan suatu tempat, keadaan, keterpisahan hubungan dengan Allah. Ini ya kurang boleh kurang tepat ini.
Situasi yang membawa kekacauan dan penderitaan. Oke, kurang tepat, Mister Kira. Tempat penyiksaan abadi yang sungguh panas. Oke, ini boleh. Api yang tak pernah padam dan sangat panas. Oke, ini tidak benar juga. Jadi yang benar itu adalah C. Oke. Jadi nomor 4 yang benar adalah C. Oke, jadi 4 neraka artinya tempat penyiksaan abadi yang sungguh panas. Nomor 5. Yesus bangkit pada hari ketiga, dirayakan pada hari, nah ini gampang. Jelas ya, Rabu Abu, Jumat Agung, Minggu Paskah, Kamis Putih. Jawaban yang benar adalah Minggu Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan itu pada hari raya Minggu Paskah. Semua orang Katolik merayakan kebangkitan Tuhan pada hari raya Minggu Paskah. Oke, nomor 6. Hari yang disebut sebagai Tri Hari Suci adalah A. Kamis Putih, Jumat Agung, Minggu Paskah. B. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. C. Rabu Abu, Minggu Palma, dan Sabtu Suci. D. Jumat Agung dan Minggu Paskah. Jelas kita harus coret jawaban C dan D ya. Ini salah ini. Antara A dan B. Nah, perhatikan teman-teman. Ada ya, kadang ada guru yang menjelaskan jawaban yang benar itu di A. Ya. Tapi menurut Mr. Yandri dan ya sejauh yang Mr. pelajari, kalian boleh cari di Google ya, di sabda teologi atau berkaitan dengan agama. Jawaban yang paling benar itu adalah B. Jadi disebut sebagai Tri Hari Suci karena sudah benar dimulai dari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, lalu kemudian Sabtu Suci. Kenapa Sabtu Suci? Nah, Sabtu Suci di sinilah dikatakan sebagai malam Paskah. Malam ketika kita merayakan ya peristiwa kebangkitan Tuhan. Oke ya. Minggu Paskah itu ketika Tuhan betul-betul sudah bangkit dari kuburnya. Jadi jawaban yang benar di nomor 6 adalah B. Oke. Lanjut nomor 7. Dalam perjalanan memikul salib, Yesus dibantu oleh A. Simon orang Selot, B. Simon anak Alfius, C. Simon dari Kirene, D. Simon Petrus. Yang benar itu Simon dari Kirene. Oke. Ini gampang ya. Pasti kalian pernah baca. Nomor 8. Yesus wafat di kayu salib dengan berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan." Kalau kalian sering membaca kitab suci pasti gampang menjawab ini. Jiwaku A, B nyawaku, C badanku, D hidupku. C dan D jelas salah ya. Kita hapus jawabannya. Paling salah, kemungkinannya paling besar salah. Antara A dan B, jiwaku atau nyawaku. Yang benar adalah nyawaku. Oke ya. Dalam tanganku kuserahkan nyawaku. Itu nomor 8. Lanjut. Nomor 9. Hari Raya Pentakosta kita rayakan setelah Paskah, yaitu hari Nah, kita sudah merayakan Paskah. Jadi hari Pentakosta itu kita rayakan 7 minggu setelah Paskah. Berarti 7 minggu setelah hari Raya Paskah itu berarti 7 minggu berarti 50. Berarti hari yang ke-50 ya. Ini jawabannya benar adalah A. Oke, 7 minggu sama dengan 50 hari. Ini nomor 8. Oke, sudah. Ini nomor 10. Dalam pewartaannya Yesus seringkali menggunakan titik-titik supaya mudah dipahami oleh orang banyak. Apakah Yesus menggunakan dongeng, legenda, mitologi, atau perumpamaan? Jawabannya adalah perumpamaan. Oke. Jadi Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dia menggunakan perumpamaan supaya orang-orang paham tentang apa yang dia katakannya. Ini pelajaran kelas 4 ini. Pernah dijelaskan juga oleh mister yang lain. Soal nomor 11. Sewaktu berpuasa, Yesus digoda oleh iblis. Godaan kedua yaitu, ini kalau masih ingat gampang-gampang susah nih. Nah, Yesus digoda itu sebanyak 3 kali. Godaan pertama dia itu ya disuruh mengubah batu menjadi roti. Godaan kedua dia disuruh menjatuhkan diri dari puncak gedung bait Allah ke bawah, kayak semacam bunuh diri gitu. Yang ketiga, godaan ketiga dia disuruh menyembah setan. Nah, dari 3 godaan ini jelaskan Yesus menolak semuanya. Dan pertanyaannya, godaan kedua itu apa? Godaan kedua itu adalah B, menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Oke, nomor 11 sudah jawab. Nomor 12, lanjut.
Semoga masih semangat. Selain berpuasa dan berpantang, umat Katolik juga diminta untuk melakukan tindakan beramal dalam bentuk kotak amal, kotak persembahan, kotak APP, kotak parkir. Kotak APP adalah jawaban yang benar. Tapi kalian pasti bertanya, apa itu kotak APP, Mister? A. Aksi. P. Puasa. P. Pembangunan. Kotak APP ini dijalankan pada saat masa Prapaskah, sebelum Hari Raya Paskah. Tujuannya buat apa? Ya tadi, untuk melakukan amal ya. Kita memberikan apa yang kita miliki, lebih dari yang kita miliki atau kekurangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kotak aksi, puasa, pembangunan. Kita beraksi dalam puasa kita untuk membangun ya saudara-saudara kita, bukan membangun gedung, membangun saudara-saudara kita. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut nomor 13. Gubernur Roma yang menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus adalah, ini gampang ini. Jelas ya. Gubernur Roma. Ya, ini Pontius Pilatus. Oke, ini gampang. Nomor 14. Yang menjabat imam agung dan memutuskan Yesus harus dihukum mati. Nah, ini kalau ini yang tadi kan gubernur, sekarang ini imam. Kayak semacam uskupnya, uskup setempat gitu. Pemimpin rohaninya di tempat tersebut. Imam agung itu bernama Kayafas. Oke. Jelas Petrus bukan nih. Bartimeus bukan, ini orang buta yang disembuhkan. Nikodemus juga bukan ini pemungut cukai. Kayafas ya. Oke, jadi jawabannya D. Nomor 15. Peristiwa Yesus disambut sebagai raja di Yerusalem dikenangkan umat Katolik dalam perayaan. Ini gampang juga. Jawabannya A, langsung aja ya. Minggu Palma. Minggu Palma itu Yesus dieluk-elukan, disambut, disorak-sorai. Dia seperti raja yang memasuki Yerusalem. Soal 16. Peristiwa wafat Yesus di kayu salib dirayakan dalam gereja Katolik pada hari, nah, perhatikan ini kata wafat Yesus di salib. Nah, Jumat Agung. Oke. Saya langsung aja Jumat Agung, ini gampang. Karena Yesus disalibkan wafat pada peristiwa ya Jumat Agung. Ketika Jumat Agung ya semua orang berkabung, semua orang merasa sedih karena saat itu Yesus disalibkan dan dia wafat. Dia menderita ya sengsara, pada akhirnya dia disalibkan lalu wafat. Jadi jawabannya B, Jumat Agung. 17. Salah satu cara yang baik untuk membina hati nurani yaitu, ini untuk membina hati nurani menjadi lebih baik. A. Senantiasa mendengar suara hati, oke. Bersikap tidak peduli, oke, ini tidak benar. Belajar mengembangkan bakat dan kemauan, oke, ini juga agak benar. Bersikap hati-hati dalam mengambil tindakan, oke, ini juga benar. Jadi ada 3 jawaban, 3 opsi yang cukup mendekati. Tapi pertanyaannya cara yang baik. Nah, jelas jawabannya adalah senantiasa mendengar suara hati. Jadi jawabannya itu A, ya. Mendengarkan suara hati. Jadi contohnya kalau misalkan ada dorongan untuk mau mengambil barang teman tapi terdorong ada suara muncul dari hatinya, jangan kok, nggak boleh mengambil barang teman tanpa seizinnya, itu mencuri. Oh iya, kalau itu nggak usah deh. Nah, itu biasanya suara-suara yang muncul dari hati kita. Oke, nomor 18. Devosi kepada Bunda Maria biasanya dilakukan umat Katolik pada bulan berapa? Nah, Mister langsung bantu nih. Mei dan Oktober. Oke. Jadi bulan Mei dan Oktober itu dikhususkan untuk mendoakan ya Bunda Maria. Ya, Gereja Katolik sangat menghargai kehadiran keberadaan Bunda Maria. Nomor 19, doa yang terkenal dengan sebutan 50 doa Salam Maria adalah, oke, ini gampang ya, langsung Rosario. Oke. Lanjut, nomor 20. Suara hati selalu mendorong orang untuk berbuat ya jelas baik ya. Tadi saya sudah beri contoh. Kalau ada dorongan kita untuk mau mengambil, kayaknya barangnya bagus nih, pensilnya bagus nih. Mau saya ambil, saya kasih masuk dalam tasku deh. Tapi tiba-tiba ada dalam hatinya muncul suara, jangan kok, kalau ambil itu berarti mencuri. Nah, itu kan suara hati. Suara hati itu pada dasarnya mendorong seseorang untuk mau berbuat baik. Oke, kita lanjut nomor 21. Wah, semakin dekat dengan soal akhir. Sebutkan yang menjadi sifat-sifat gereja. Apa nih?
Satu bulat, penuh, dan kuat. Salah ya. Satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Benar ini. Satu kudus, Katolik, dan apostolos. Salah. Satu kudus, Katolik, dan apokaliptik. Salah juga. Jadi yang benar itu jawabannya B. Oke. Nomor 22. Godaan pertama. Wah, ini gampang. Godaan pertama adalah tawaran untuk mengubah batu menjadi roti. Gampang ya. Ini pertanyaan kelas 4 ini, Mister ingat. Oke, nomor 23. Tawaran mengubah batu menjadi roti. Artinya tawaran tentang ya, A. Menggunakan harta benda atau kekayaan. Oke, ini benar. Menggunakan popularitas, menggunakan kewenangan juga benar. Mengandalkan setan atau kekuatan duniawi. Nah, di sini ada jawaban yang paling mendekati antara A dan C. Menggunakan harta benda atau kekayaan atau menggunakan kewenangan. Jawaban yang benar adalah C. Ya, karena Yesus adalah seorang Tuhan, jelas dia bisa melakukan mujizat, ya toh. Cuma dia tahu karena dia lagi berpuasa pada masa itu, dia tidak mau mengubah batu itu menjadi roti. Kalau dia ubah berarti dia menggunakan kewenangannya, kapasitasnya sebagai Tuhan. Tapi Tuhan tidak tergoda. Oke. Nomor 24. Di sini ada dikasih contoh kasus. Penebangan pohon di hutan secara liar yang dilakukan seseorang atau kelompok orang tertentu dapat mengakibatkan banjir dan tanah longsor ketika terjadi hujan. Berdasarkan pernyataan tersebut, yang menjadi permasalahan pada seseorang atau kelompok tertentu tersebut adalah A. Kurangnya pemahaman terhadap cara menebang. Salah. Ada rasa keserakahan dalam diri untuk mendapatkan keuntungan. Oke, ini bisa. Merasa peduli terhadap lingkungan hidup. Wah, tidak mungkin ya menebang pohon kok. Ada sifat iri ketika melihat pepohonan yang tumbuh dengan indah. Wah, ini sakit orangnya ini kalau ini. Jadi jelas jawabannya B. Oke. Ya, ini jawabannya B. Nomor terakhir 25. Pemerintah di Indonesia mengakui keberadaan 6 agama. Oh, benar ya. Ada agama Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. 6, benar. Nah, setiap orang berhak memilih, memeluk, dan meyakini agama tersebut. Namun, dalam realitasnya, dalam kesehariannya, seringkali terjadi dalam masyarakat, orang-orang yang tidak menghargai hidup keberagaman. Salah satu faktor penting yang mengakibatkan seseorang tidak menghargai pemeluk agama lain adalah, ini faktor penting. A. Memiliki paham agamaku yang paling benar. Oke, ini benar. Memiliki rasa simpati kepada pemeluk lain. Oh, ini ini pernyataannya benar tapi tidak seperti yang ditanyakan. Ya, jelas ini salah. Menghargai agama lain juga jelas ini salah. Memiliki paham toleransi yang sangat tinggi. Oke, kita baca lagi pertanyaan. Salah satu faktor penting yang mengakibatkan seseorang tidak menghargai. Nah, itu tadi jawabannya A. Memiliki paham agamaku yang paling benar. Oke. Oke, anak-anak, ini saya kira sudah sampai 25 nomor. Sudah saya jelaskan, sudah saya jawab semua, saya bantu. Silakan kalian baca kembali, lihat kembali video ini, dan tolong ya ditulis di green book kalian jawabannya, foto kirim ke saya sebagai bukti kalian sudah menonton video ini. Oke, demikian pembahasan soal-soal terkait persiapan ujian akhir sekolah agama Katolik. Mister berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat, sekeluarga, dan Tuhan memberkati kalian. God bless you all. Sampai jumpa semua.